Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Yang pertama-tama dan yang paling utama dan juga yang terutama di antara semuanya adalah bersama-sama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kehidupan, dan nikmat bagaimana indahnya Islam dan bagaimana manisnya iman, dan bagaimana kebaikan Allah memberikan kita perlindungan di era zaman akhir ini. Selanjutnya, marilah juga kita bersama-sama hadiahkan salawat salam kita ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah seorang tokoh yang tidak pernah sedikit pun menokoh dalam hidupnya, karena beliaulah seorang tuktor yang tidak pernah sedikit pun mengambil uang rakyatnya atau mengambil uang umatnya, karena beliau juga lah seorang penguluh yang tidak pernah sedikit pun mengeluh dalam aksi dan dakwahnya. Berkat perjuangan beliaulah kalimat la ilaha illallah tersebar di seluruh penjuru dunia, bukan saja tanah Arab dan di tanah Barat, bukan saja tanah Eropa dan tanah Asia, tetapi juga khususnya di negeri kita, insya Allah negeri kita cinta ini, yaitu negeri Indonesia ini. Oke, kali ini saya akan membawakan sebuah tausiah yang berjudul sikap pemuda Islam menghadapi era zaman now ini. Yusuf Qaradawi pernah mengatakan, masa depan suatu negara lihat dari pemudanya. Dari sini kita bisa simpulkan, apabila pemuda itu baik di suatu negara tersebut, maka insya Allah baiklah negara tersebut. Namun apabila pemuda tersebut buruk, maka negeri itu akan buruk masa depannya. Oleh karena itulah pemuda mempunyai peran sangat penting dalam hal tata kenegaraan. Oleh karena itulah pemuda menjadi tulang punggung suatu negara. Lalu bagaimana sikap kita sebagai pemuda muslim? Yang pertama, kita harus menanamkan ke dalam diri kita bahwa kita tuh harus mempunyai akidah yang lurus dan istiqomah dalam menjalaninya. Apakah itu akidah lurus? Akidah lurus yaitu akidah yang sesuai dengan panduan Al-Quran dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Itulah adalah akidah yang lurus. Kalau kita tidak mempunyai akidah lurus, kita akan mudah dirasuki oleh paham-paham fasis dan paham-paham komunis. Oleh karena itulah kita harus mempunyai akidah yang lurus dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita harus bijak mengambil yang mana yang baik dan buruk. Kita harus bijak memilih antara hak prioritas kita antara agama dan juga negara. Kita harus pandai-pandai mengambil sikap kita. Kalau tidak, kita akan dimanfaatkan oleh orang lain untuk hal-hal yang kita tidak ketahui apakah itu baik atau buruknya. Yang ketiga, kita harus mempunyai lembaga atau suatu dukungan baik dari keluarga, baik dari masyarakat, dan juga baik dari suatu lembaga kepemudaan yang mempunyai setujuan dengan kita sendiri. Kalau kita tidak mempunyai tersebut, kita akan diacuhkan oleh masyarakat, kita akan dijauhkan oleh masyarakat, sehingga kita tidak mempunyai kekuatan untuk berdakwah, untuk memulai langkah kita sebagai pemuda Islam. Yang keempat yaitu adalah kita harus mempunyai kesadaran antara hak dan kewajiban kita. Mengapa tidak? Karena kita harus tahu bagaimana kesadaran kita di tengah era zaman globalisasi ini, bagaimana teknologi sangat pesat berkembangnya. Kita harus mempunyai sadar agar kita tidak ketinggalan teknologi atau bisa juga disebut dengan gaptek. Oleh karena itulah kita harus punya kesadaran. Satu lagi, fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini, John Kerry pernah mengatakan, apabila para pemuda sudah berperang, maka 1 di antara 7 orang yang akan pergi menghalau musuhnya. Dari sini kita bisa melihat bagaimana bobroknya para pemuda-pemuda zaman globalisasi ini, bagaimana teknologi sangat pesat berkembangnya. Kita harus mempunyai sadar agar kita tidak ketinggalan teknologi atau bisa juga disebut dengan gaptek. Oleh karena itulah kita harus punya kesadaran. Satu lagi,
fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini, John Kennedy pernah mengatakan, apabila para pemuda sudah berperang, maka satu di antara 7 orang yang akan pergi menghalau musuhnya. Dari sini kita bisa melihat bagaimana bobroknya para pemuda-pemuda zaman now ini. Oleh karena itu saya berharap melalui tausiah singkat saya ini, kita bisa sama-sama merubah diri kita sebagai pemuda Islam yang sesuai dengan kata Al-Quran, yaitu adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kita adalah umat terbaik. Oleh karena itu kita adalah pemuda-pemuda terbaik di seluruh zaman. Kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu marilah bersama-sama kita langkahkan kaki kita menuju kebaikan dan kita lupakan hal-hal yang buruk bagi kita sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon maaf apabila ada salah kata. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.